Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema menerima qada dan qadar. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang berbeda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang berambut lurus, ada juga yang berambut keriting, berkulit putih atau berkulit hitam. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Semua merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita sebut dengan takdir. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam yang harus kita yakini. Qada dan qadar keduanya memiliki hubungan yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Hal ini disebabkan karena qada diibaratkan itu sebuah rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Nah, untuk selengkapnya mari bersama-sama kita belajar memahami arti dari qada dan qadar. Keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya beserta alam sekitarnya disebut dengan qada. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-22, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, itu adalah pengertian dari qada. Kemudian, apa itu qadar? Qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi terhadap semua makhluk dan alam sekitarnya sesuai ukurannya. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul adzim. Artinya, baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya secara bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, itu adalah penjelasan dari makna qada dan qadar. Jadi bisa disimpulkan bahwa qada adalah ketetapan yang diputuskan pada zaman azali atau zaman ketika Allah belum menciptakan apapun, sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita lihat contoh dari qada dan qadar. Untuk yang pertama yaitu contoh dari qada. Yang pertama, contohnya adalah Allah menetapkan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kemudian Allah menetapkan bumi berputar pada porosnya. Kemudian yang ketiga, Allah menetapkan kapan datangnya hari kiamat. Selanjutnya, Allah telah menetapkan umur, jodoh dan rizki manusia. Yang terakhir, Allah menetapkan jenis kelamin seseorang. Nah, itu adalah contoh dari qada, di mana manusia tidak dapat mengubah dari qada. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari qadar, yaitu perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Yang pertama adalah seseorang bisa menjadi pintar karena dia belajar, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa menjadi anak yang pintar membaca Al-Quran dan menjadi qari'ah terbaik di sekolah karena usaha dan kerja keras. Kemudian, seseorang yang sakit menjadi sembuh karena dia berusaha untuk mengobati penyakitnya. Kemudian, seseorang yang hidupnya miskin kemudian menjadi lebih baik dan berkecukupan karena dia bekerja keras dan selalu berusaha. Nah, jadi inilah bedanya antara qada dan qadar. Kalau qadar adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi atau perwujudan dari ketetapan Allah yang telah terjadi. Dan dapat kita simpulkan pula bahwa qadar itu dapat diubah dengan suatu usaha atau ikhtiar dari manusia. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Semoga teman-teman semua paham untuk membedakan antara qada dan qadar dan bisa menyebutkan contoh dari qada dan qadar. Demikian untuk materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.